Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama kami channel Maxim Exile. Karena banyak permintaan juga guys ya. Di luar sana ada pro dan kontra antara pesulap merah dan Gus Samsudin Jadab. Jadi di sini kami mau memberikan tanggapan tentang mereka berdua. Kalau kita lihat dari mereka berdua itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya juga. Positif dan negatif ya. Ya itu. Keduanya. Jadi kalau kita lihat antara positif dan negatif dari Gus Samsudin itu palingan dia tuh bagus ya, ahli hikmah, dia suka mengobati masyarakat juga, sangat bermanfaat juga ya. Namun di balik semua itu, dia terkadang memberikan trik-trik seperti paku lah atau mengambil paku dalam tubuh lah, yang padahal itu semua hanya trik, cuman dia tidak memberikan secara detail kepada publik. Jadi menggiring opini tersebut seolah-olah kebodohan publik. Sehingga di sini pesulap merah sangat janggal atas apa yang telah dilakukan oleh Gus Samsudin dalam metode pengobatannya begitu. Sebentar, dalam ilmu hikmah itu sebenarnya di kalangan masyarakat itu banyak Ya. Tidak semuanya yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu semata-mata trik. Iya, pasti. Namun karena sekarang tergiring dari zaman media ya. Untuk mengekspor hiburan juga itu ya. Hiburan. Ya. Nah, cuman di situ dia tidak diberikan deskripsi kalau misalkan tontonan itu semata hiburan. Iya. Nah, kemudian dari tanggapan Gus Merah itu, apa Gus Merah, Pak? Gus Merah apa siapa tuh? Pesulap merah itu. Pesulap Marcel merah. Anipar. Marcel ya. Bang Marcel ini sebenarnya tujuannya baik. Pertama, dia mengedukasi kepada masyarakat agar tidak dibodohi oleh dukun-dukun oknum lah ya, oknum. Iya. Yang semata-mata meraup keuntungan berkedok agama begitu. Iya, meraup keuntungan atas trik-trik sulap yang dilakukan oleh Gus Samsudin atau settingan lah bisa disebut. Nah, jadi untuk Gus Samsudin pun ini juga sebenarnya beliau itu tidak sakti yang seperti dilihat oleh masyarakat luar. Sehingga padahal yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah trik ya, trik sulap. Kemudian Gus pesulap merah ini memberikan lurusan memberikan komentar. Bukan komentar ya. Iya, memberikan komentar yang positif bahwasanya ilmu itu tidak ada seperti itu yang dilakukan. Nah, padahal dalam kenyataan di dunia di kalangan masyarakat santet itu ada ya, sebagaimana kan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan disantetnya atau disihir ya baginda oleh seorang Yahudi menggunakan media rambut. Dalam artian bukan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kepada Rasulullah, namun itu diberikan sebagai contoh kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk pentingnya berzikir, mengaji Al-Quran agar terhindar dari hal-hal makhluk gaib. Sihir juga ya. Kita lihat juga ya pada zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Sulaiman itu bentuk yang namanya sihir itu ada. Jadi pada zaman dahulu kala waktu kerajaan Nabi Sulaiman, kan Nabi Sulaiman itu bisa menguasai yang namanya makhluk yang ada di muka ini. Bahkan dia bisa berbicara juga ke semua makhluk. Zaman dahulu kala Nabi Musa itu dulu dia pernah mengadukan ilmunya kepada para pesihir. Jadi pesihir pada zaman dulu ya. Jadi pada zaman dahulu itu ada pesihir, beliau pokoknya berapa ribu ya, pokoknya banyak lah ya. Jadi tongkatnya mereka lempar terus jadi ular. Nah, itu sihir yang aslinya. Iya, jadi itu sebagai contoh bukti juga bahwasanya
sihir itu ada. Tidak ada. Ya, cuman pada zaman sekarang sihir juga masih ada, tapi cuman beberapa orang aja yang bisa memilikinya. Jadi nggak semua orang. Karena kebanyakan pada zaman sekarang itu hanya trik juga, Bang. Zaman dulu juga trik. Kalau zaman dulu enggak. Asli. Asli. Asli zaman dulu. Kalau Iya. zaman sekarang banyak trik, Bang. Trik. Iya. Ya karena mungkin seiring dengan zaman ya kebanyakan kan yang namanya kita untuk mencari uang itu sulit. Iya. Jadi kesannya itu membodohi masyarakat bahwasanya pengobatan seperti itu benar-benar ada. Padahal Cuma trik dari doang. tanggapan dari pesulap merah itu semuanya trik, dan bahkan dicontohkan di dalam video Bang Marcel itu seperti ilmu yang Dari paku. bukan dari paku, yang di kelapa itu. Oh iya, Di yang kelapa, transfer penyakit. iya, transfer penyakit itu kan di situ dikasih lihat bahwasanya itu hanyalah trik. Jadi Contohnya pun jelas di YouTube itu. jadi semuanya itu hanya settingannya, Bang. Hanya settingan. Nah, untuk menanggapi kegaduhan dari kedua belah pihak ini, sebenarnya seperti yang Akang tadi bilang, ada Iya. sisi positif dan negatifnya ya. Iya, begitu. Mungkin dari Bang Marcel juga ada sisi positif dan negatif. Iya. Begitupun juga Gus Samsudin. Gitu. Kalau dari Bang Marcel itu mensamaratakan bahwasanya ilmu sihir itu ada. Gitu. Tidak ada gitu ya, mohon maaf. Dari mensamaratakan bahwasanya ilmu sihir itu tidak ada. Nah, Iya. bahkan itu Sisi keliru juga ya. Iya, Bukti saya sisi luruskan di sini. negatif Ilmu itu. sihir itu ada. Cuman zaman sekarang itu ilmu sihir yang benar-benar sihir itu tidak diperlihatkan. Karena kenapa? Ya sekarang negara kita negara hukum. Kalau misalnya toh dukun yang semacam di video-video yang diupload oleh siapa? Samsudin. Iya. Itu kan secara tidak langsung jatuhnya ya bisa lah dipidanakan dari si dukun tersebut. Nah, dari situ kita lihat, jadi semua yang di apa itu hanya settingan seperti itu. Cuman dari Bang Marcel juga di sini ada sisi baiknya. Masyarakat juga tersadarkan bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Gus Samsudin atau dipraktekkan itu hanyalah trik. Nah, dihimbau aja untuk masyarakat yang seperti itu jangan terlalu dipercaya. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, berzikir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja lah. Karena satu pelindung kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus percaya juga ya sama yang namanya ilmu hikmah. Ya kan? Karena ilmu hikmah juga ada. Tapi Bang, sebenarnya ruqyah itu ada nggak ya? Ruqyah itu ada. Cuman kalau ruqyah yang secara Islami itu kayak yang seperti Paujan, tahu gak? Ustadz Paujan. Ya itu baru ruqyah yang Islami. Yang collab sama Bang Marcel itu ya? Ya itu jadi caranya itu cara Islami, enggak berlebih-lebihan lah pokoknya. Jadi untuk menghindari yang namanya setan, jin dan gangguan psikolog juga begitu. Betul. Jadi enggak menyimpang begitu, Bang. Kalau yang namanya ruqyah yang Islami. Beda yang ruqyah yang seolah-olah gimana ya, ada skenario-nya gitu. Iya, biasalah kebanyakan tontonan di YouTube itu banyak settingan ya. Ya. Settingan, jarang ada yang real gitu. Meskipun ya memang beberapa ada juga yang menontonkan secara live, ada juga yang real, ada yang juga sudah disetting. Nah, kita sebagai masyarakat atau netizen media harus pandai menilai dan terutama memberikan komentar ya pada yang lain agar Bang, sekarang kita tarik kesimpulan, Bang. Jadi pada intinya kalau kita lihat, jadi antara Bang Marcel dan Gus Samsudin ini semuanya mereka mempunyai sisi baiknya dan sisi buruknya. Ya, Bang, begitu ya? Iya, betul. Bisa disebut sih negatif dan positif. Nah, itu negatifnya betul. Dari Gus Samsudin itu memperlihatkan tontonan yang memang itu pembodohan, bisa disebut pembodohan ya. Karena begini loh, orang itu lagi kena musibah, terus sama dia diberikan trik-trik sulap yang memang itu sebenarnya tidak ada dalam agama. Seperti itu, seperti tadi tontonan memtransfer ilmu
ilmu hitam begitu ya, santet Ya. gitu kepada kelapa kan Memindahkan nyatanya, penyakit. padahal nyatanya kan di situ tidak ada seperti itu. Terus ada juga yang memakai keris yang bertegangan Jadi itu cuma listrik, settingannya, itu itu settingan. settingan. Jadi masih bisa dilakukan oleh orang-orang awam begitu ya. Iya, ya sebenarnya untuk pengobatan seperti itu tidak untuk dipertontonkan ya di publik sebenarnya. Cuman kan ya begitulah namanya settingan. Kecuali kalau buat hiburan. Makanya jadi kalau ada satu video yang mana video tersebut itu isinya hanya settingan, maka di deskripsi wajib dicantumkan ini hanya sekedar hiburan Ya, begitu. tontonan seperti itu. Jadi agar tidak mendorong ke opini itu bahwasanya ini pemburuan publik begitu. Iya, dan Bang Marsha juga tidak serta-merta menyamakan semua Ya, ilmu itu hanyalah trik. ya. Nah, tidak semerta. Karena ilmu asli juga ada ya. Bang? Ada Iya. kan, jadi Ilmu sudah hikmah. bicara itu pas Zaman Nabi Sulaiman. Nabi Musa. bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah disihir. Nah itu adalah sebagai bukti bahwasanya kekuatan jin ataupun setan itu ada. Ya. Nah seperti itu. Jadi untuk para netizen dan masyarakat, Tetaplah tenang ya. tetaplah tenang menghadapi media seperti ini ya. Jadi jangan tergiring oleh opini. Dan kita jangan terprovokasi juga ya, Bang. Ya, dan juga pesan untuk masyarakat untuk tidak gegabah dalam memilih Ustadz Kiai atau dan dengan adanya video ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar kita saling bersinergi lah, bersatu, karena kita hidup di Indonesia ini bermacam-macam suku, beragama. Jangan sampai terpecah belah. Iya, jangan sampai terpecah belah ya, karena memang setiap provinsi itu mempunyai tradisinya masing-masing. Iya. Seperti Kalimantan, Banten, Jawa, Jawa Barat, ya semua Budaya ya, Bang ya. di budaya juga gitu. Jadi ya kita berbicara tidak percaya juga itu mah masing-masing. Tapi iya, karena pengetahuan kita itu memang sihir itu ada, cuman yang terlalu purgar seperti itu juga memang kebanyakan settingan trik. Itu intinya dalam video ini kita mengedukasi bahwasanya kita harus bijak memilih ustadz atau kiai yang memang benar-benar memberikan ilmu hikmah yang benar-benar gitu, agar kita juga tidak dirugikan seperti itu. Ya, pokoknya tetap sehat kepada netizen, sehat selalu. Jangan lupa 5 waktu zikir, karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tuh, kita hidup di dunia sementara. Bahkan dunia ini kita ladang untuk mencari amal ibadah, betul Kang? Iya, Bang. Amal ibadah sebagai ladang, karena hidup kekal abadi itu di akhirat. Ya. Gitu. Ya. Jadi pada intinya kita semua jangan sampai terprovokasi, tetap bersatu, jangan sampai bercerai-berai, oke? Iya, NKRI Harga mati.